Bab 47. Kalajengking Api. Fusi yang merasa sangat penasaran dengan penjaga goa langsung mengeluarkan bayangannya. Fusi meminta bayangannya untuk melihat seperti apa penjaga goa bas yang sampai membuat seniornya gemetar. Wus, baru memasuki goa beberapa ratus meter Fusi merasakan bayangannya menghilang terkena serangan. Dari ingatan bayangannya Fusi sudah bisa mengetahui seperti apa penjaga goa. Kalajengking Api, ucap Fusi. Dari mana kamu mengetahuinya? Tanya senior Yung. Aku meminta bayangan aku masuk ke dalam, ucap Fusi. Kalajengking api bukan sembarang kalajengking. Selain memiliki ekor yang beracun, jika kita menyentuh kulitnya kita bisa terbakar, sahut senior Yung. Di dalam goa sudah dipenuhi hawa panas, menghadapinya lebih sulit dari yang kamu perkirakan, sambung senior Yung. Walau begitu aku harus tetap melawannya untuk mengambil mutiara yang ada di kepalanya, ucap Fusi. Melihat seniornya yang seperti ragu ingin masuk ke dalam, Fusi melangkahkan kakinya melewati seniornya. Fusi berpikir saat ini dirinya tidak boleh membuang waktu lagi karena dirinya tidak tahu masalah apa yang sebenarnya terjadi di perguruan. Fusi yang berjalan masuk ke dalam goa bisa merasakan hawa panas yang begitu hebat. Seluruh dinding goa terus berasap, sangat tidak mungkin baginya jika tidak merasakan panas yang menjadi-jadi Sekarang aku harus mencari di mana kalajengking api. Jika aku berlama-lama di sini yang ada aku bisa hangus terbakar, ucap Fusi. Wus, satu semburan yang mengarah padanya hampir saja mengenainya. Refleks Fusi yang lumayan cepat membuatnya berhasil menghindari serangan kalajengking api. Senior Yung tidak memberitahuku kalau kamu bisa menyemburkan api, tapi baguslah kamu sudah datang jadi aku tidak perlu lagi bersusah payah mencarimu, ucap Fusi. Fusi langsung menarik pedangnya karena teringat perkataan seniornya. Selain ekornya yang memiliki racun, kalajengking api yang juga bisa mengeluarkan semburan api juga memiliki kulit yang tidak bisa disentuh secara langsung. Fusi berpikir mungkin saja pedangnya mampu menembus kulit kalajengking api. Wus, dengan gerakan cepat Fusi mengarahkan pedangnya ke tubuh kalajengking api. Tepat setelah pedangnya menyentuh kulit kalajengking api, pedangnya diselimuti api dan membuatnya menjadi kepanasan. Melihat yang terjadi dengan pedangnya, Fusi sadar ternyata pedangnya tidak bisa menembus kulit kalajengking api. Bukan hanya tidak bisa menembus kulitnya, pedangnya bahkan terpengaruh oleh api yang ada di tubuh kalajengking. Saat ini situasinya benar-benar tidak menguntungkan untuknya. Jika menggunakan pedang saja tidak bisa membunuh kalajengking api, serangan jarak jauh juga tidak akan mempan padanya. Wes, sambil berpikir apa yang harus dilakukannya, Fusi terus menghindari serangan kalajengking api. Fusi berpikir keras apa yang bisa melemahkan api. Aku tahu, ucap Fusi sambil tersenyum. Fusi mengeluarkan jurus pertama yang dikuasainya. Kalajengking api pasti akan tertarik dengan api dari jurus tornado neraka miliknya. Setelah mengeluarkan jurus tornado neraka miliknya, gua semakin terasa sangat panas. Kalajengking yang melihat tornado neraka Fusi benar-benar tertarik. Kalajengking api langsung masuk ke dalam pusaran tornado. He, itu lebih baik, gumam Fusi. Fusi mengarahkan pedangnya ke arah mata kalajengking api sambil melompat ke arah kepala kalajengking. Fusi menarik memutar kembali pedangnya dan mengarahkannya ke kepala kalajengking api untuk mengambil mutiaranya. Hanya membutuhkan satu congkelan mutiara berhasil didapatkan Fusi. Tubuh kalajengking api yang dilapisi api perlahan menghilang bertepatan dengan mutiara yang terlepas dari kepala. Kalajengking api terlihat tidak terima mutiara miliknya diambil begitu saja. Kalajengking api langsung mengarahkan ekor beracunnya ke arah Fusi yang baru mau menyimpan mutiara. Fusi, awas! Suara teriakan senior Yung membuat Fusi menoleh ke arahnya. Fusi langsung menghindar tepat sebelum ekor kalajengking mengenainya. Sialan, padahal aku tidak ingin membunuhmu, tapi akan aku anggap kamu yang memintanya, ucap Fusi. Fusi langsung memasukkan seluruh kekuatannya ke pedangnya ditambah kekuatan dari batu hitam. Saat semua benar-benar sudah siap, Fusi melompat mengarahkan pedangnya ke kalajengking api 2 kali berturut-turut. Setelah selesai mengayunkan pedangnya, Fusi yang membelakangi kalajengking api langsung berjalan pergi tanpa melihat ke belakang.
Fusi bergegas berjalan keluar menghampiri seniornya yang terdiam di kejauhan. Kenapa senior hanya diam saja? Mari kita kembali, ucap Fusi. Senior Yung baru tersadar karena tidak percaya apa yang dilihatnya baru saja. Walau Fusi memiliki tingkat pelatihan sangat jauh di bawahnya, dia berhasil membunuh kalajengking api dengan 2 serangan. Dan serangannya berkali-kali lipat dari yang seharusnya dimiliki aku di tingkat pelatihannya saat ini. Maaf aku tidak membantumu. Aku masih tidak bisa menerima kalau dulu temanku mati dibunuh kalajengking salju, ucap senior Yung. Tidak masalah. Lagi pula senior pembimbing aku bukan bawahan yang harus membantuku setiap saat, sahut Fusi. Senior Yung hanya menganggukkan kepalanya dan berjalan mengikuti Fusi. Masih teringat jelas tadi saat Fusi melewatinya ingin masuk ke dalam gua, saat itu dirinya ingin melangkahkan kakinya. Rasa traumanya membuatnya hanya terdiam di tempat cukup lama. Tapi senior Yung merasa sangat lega Fusi tidak selemah yang dipikirkannya. Seharusnya dari awal dirinya juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Di tempat lain, Ketua Puan yang masih tidak terima Fusi menjadi murid Ketua Tang memutuskan memulai rencananya. Ketua Puan yang tahu Fusi tidak ada di perguruan sengaja datang mencari masalah. Bagi Ketua Puan apapun akan dilakukannya agar Fusi menjadi miliknya, karena Fusi memang hanya pantas menjadi muridnya dan bukan murid ketua lain apalagi Ketua Tang. Bagaimana ketua utama? Setiap ketua wajib mengikut sertakan satu murid barunya berpartisipasi di pertarungan persahabatan. Aku yakin ketua tidak akan membuat murid baru itu hanya berdiam saja, ucap Ketua Puan. Saat ini dia sedang menjalankan misi pertamanya. Lagi pula yang ku tahu bukan semua ketua dalam satu perguruan yang mengikut sertakan muridnya, tapi hanya 2 ketua saja yang boleh mengikut sertakan muridnya, sahut Ketua Tang. Maksudku juga begitu. Tapi bukankah sangat sayang jika murid baru ketua tidak mengikutinya? Akan banyak yang bertanya-tanya kenapa malah murid ketua lain yang ikut serta, tapi menurut ketua utama malah tidak ada, ucap Ketua Puan. Kamu terlalu banyak bicara. Bukannya pertandingan itu juga akan diadakan 3 hari lagi? Tunggu saja 3 hari lagi dia pasti akan mengikutinya, sahut Ketua Tang disambut senyuman penuh arti Ketua Puan. Kalau begitu aku akan mendaftarkan namanya. Maaf sudah mengganggu waktu Ketua Utama, ucap Ketua Puan yang langsung berjalan pergi dengan perasaan yang sangat senang. Bab 48, Bandit lainnya. Setelah melewati kota para penyihir, Fusi dan seniornya masih harus melewati Gunung Tengkorak, tempat di mana Fusi pernah membunuh salah satu ketua bandit. Tepat sebelum memasuki kawasan Gunung Tengkorak, senior Yung menghentikan langkahnya. Senior Yung memegang pundak Fusi sambil menarik nafas panjang. Apa kamu percaya padaku? Tanya senior Yung. Tentu saja, ucap Fusi. Seperti yang sudah kamu katakan padaku, kalau saat ini Ketua Tang memintamu untuk segera pulang, aku akan mengalihkan perhatian para bandit saat kita melewati Gunung Tengkorak, sedangkan kamu pergilah lebih dulu kembali ke perguruan, sahut senior Yung. Apa maksud senior? Tanya Fusi. Apa senior ingin menghadapi mereka seorang diri? Jika begitu bukankah senior meminta aku menjadi lelaki pengecut, sambung Fusi. Bukan seperti itu maksudku. Jika kamu ikut melawan mereka itu hanya menunda waktumu untuk kembali. Akan lebih bagus jika aku yang melawan mereka sendiri dan kamu segera pulang kembali ke perguruan, sahut senior Yung. Senior salah besar, rencana seperti itu malah membuang waktu. Karena saat aku sudah melewati Gunung Tengkorak aku tetap akan kepikiran dengan senior dan pasti aku juga akan kembali lagi. Lebih baik jika dari awal kita bersama-sama melawan mereka, ucap Fusi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fusi, senior Yung hanya bisa menarik nafas panjang dan membuangnya perlahan. Jika Fusi sudah berpikir seperti itu, dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya mereka memang harus bersama-sama menghadapi para bandit agar bisa kembali ke perguruan surgawi bersama-sama. Karena tidak ada yang perlu mereka bicarakan lagi, keduanya sama-sama berjalan maju ke depan. Tepat setelah melewati perbatasan, para bandit bawahan yang melihat kehadiran keduanya bergegas melapor kepada keempat ketua lainnya. Dengan langkah gontai, bawahan bandit tergesa-gesa berlari ke arah keempat ketua yang masih terus membahas tentang siapa yang sudah membunuh saudara mereka. Kenapa setelah mereka mencari tetap saja tidak menemukan siapapun yang sudah membunuh saudara mereka? Ketua,
Aku melihat dua orang yang baru memasuki wilayah kita dari arah lain. Mungkin saja orang itu juga yang membunuh Ketua Lim, ucap bandit bawahan. Mendengar apa yang dikatakan bawahannya, Ketua Wan bangkit berdiri dan menatap tajam bawahannya. Dirinya ingin memastikan apa yang dikatakan oleh bawahannya benar atau tidak. Jika yang kamu katakan tidak benar, bersiaplah untuk mati, ucap Ketua Wan. Aku benar-benar melihat dua orang memasuki wilayah kita dengan kedua mataku sendiri, sahut bandit bawahan dengan sangat serius. Kita pergi ke sana untuk melihatnya. Jika yang dikatakan yang benar, kita harus membunuh kedua orang itu, ucap Ketua Wan. Ketua Lan, Ketua Tun dan Ketua Gan serentak bangkit berdiri dan mengikuti Ketua Wan yang berjalan pergi. Sesampainya di tempat yang ditunjuk oleh bandit bawahannya, Ketua Wan sangat murka karena tidak menemukan siapapun di sana. Beraninya kamu membohongi aku, teriak Ketua Wan. Aku sama sekali tidak berbohong, Ketua. Aku melihat mereka tepat di sini beberapa waktu lalu, ucap bandit bawahan. Karena merasa bawahannya membohonginya, Ketua Wan menarik pisaunya yang berada di pinggang. Ketua Wan berjalan ke arah bawahannya sambil bersiap menikamnya menggunakan pisau miliknya. Ampun Ketua, aku sama sekali tidak berbohong, ucap bandit bawahan. Sudah seperti ini saja kamu tidak mengaku, sepertinya kematian biasa masih cukup mudah bagimu, sahut Ketua Wan. Itu karena dia memang tidak berbohong, ucap Senior Yung. Sepanjang jalan Fusi dan Senior Yung sudah memikirkannya. Sudah tidak ada waktu untuk berlama-lama, para bandit harus dihabisi secepatnya agar mereka bisa kembali ke perguruan. West, Fusi dan seniornya yang bersembunyi langsung mengarahkan senjata masing-masing ke arah para ketua. Keempatnya yang sama sekali tidak menyadari serangan membuat dua ketua mengalami luka yang cukup serius terkena sayatan pedang. Kita diserang, apa yang kalian tunggu, cepat panggil bawahan lainnya, ucap Ketua Wan memerintah ketua lainnya. Kalau begitu biar aku yang memanggil mereka, sahut Ketua Lan. Ketua Wan yang melihat saudara kembarnya sudah pergi memanggil bawahan lainnya langsung meminta kedua saudaranya yang terluka menyerang. Ketua Tun dan Ketua Gan yang tidak memiliki pilihan langsung berlari ke arah Fusi dan Senior Yung. Berani melukai kami, kalian harus mati, teriak Ketua Tun. West, Treng, ayunan pedang Ketua Tun berhasil ditangkis dengan mudah oleh Senior Yung. Melalui beberapa gerakan Senior Yung berhasil melukai Ketua Tun berulang kali. Tidak berbeda jauh dengan Senior Yung, Fusi yang berhadapan dengan Ketua Gan juga berhasil melukainya beberapa kali. Walau memiliki tubuh yang lebih kuat dari orang biasa, Ketua Gan memiliki banyak kelemahan yang dengan mudah disadari oleh Fusi. Di mana dia? Kenapa belum juga kembali? Gumam Ketua Wan. Ketua Wan yang hanya memperhatikan kedua saudaranya sangat yakin jika keduanya sudah mencapai batas masing-masing. Ketua Wan sama sekali tidak menyangka dua orang yang menjadi lawan mereka bukanlah orang biasa. Jika benar mereka yang membunuh saudaranya, itu sama sekali tidak membuatnya heran. Setelah menunggu beberapa menit, Ketua Lan membawa seluruh bandit ke arah Ketua Wan. Ketua Lan yang berjalan semakin mendekat diam-diam mengeluarkan senjatanya. Jeb! Suara tusukan yang terdengar membuat Fusi dan seniornya menghentikan pertarungan. Keduanya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara para bandit. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ucap Ketua Wan pelan. Saudaraku, apa kamu masih belum memahaminya? Aku ingin membunuhmu sejak lama dan menginginkan posisi pertama itu. Setelah kamu mati aku akan mendapatkannya, sahut Ketua Lan. Apa alasan kamu melakukannya? Aku yakin bawahanku tidak akan pernah menyetujuinya, ucap Ketua Wan. Alasan aku tidak perlu kamu mengetahuinya, tapi untuk jawaban terakhirmu kamu bisa tanyakan saja pada mereka, sahut Ketua Lan. Kami menginginkan Ketua Lan menjadi ketua utama bandit Gunung Tengkorak, sahut semua bandit bawahan serentak. Mendengar apa yang dikatakan bawahannya, Ketua Wan benar-benar merasa sangat terkejut. Ketua Wan sama sekali tidak menyangka bawahannya tidak peduli padanya. Di sisa-sisa nafas terakhirnya Ketua Wan bisa melihat saudara kembarnya yang tersenyum jahat. Ketua Wan sangat menyayangkan dirinya harus mati di tangan saudaranya sendiri. Melihat saudaranya yang sudah mati, Ketua Lan berjalan menghampiri Fusi dan Senior Yung. Keduanya sama-sama bersiap menyerang Ketua Lan yang mereka pikir ingin menyerangnya lebih dulu.
Kalian bisa pergi sekarang, sisanya serahkan padaku, ucap Ketua Lan. Kami memang tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi kami tidak akan mudah percaya padamu, sahut Fuzi. Aku benar-benar akan membebaskan kalian untuk kali ini karena aku menyadari kalian bukan lawan yang seimbang. Tapi kalian harus ingat, aku hanya memberikan kalian kebebasan untuk kali ini. Jika kita bertemu lagi, aku tidak akan segan bertarung sampai mati, ucap Ketua Lan. Mendengar perkataan Ketua Lan, Fuzi sangat tidak terima. Jika benar dia merasa bisa menang darinya, tentu saja harus dibuktikan dengan pertarungan sampai akhir. Saat ingin berbicara, Senior Yung menutup mulut Fuzi dan membawanya menghilang berpindah tempat. Senior Yung berpikir jika ada waktu untuk menghindar, kenapa mereka harus bertarung. Sedangkan saat ini mereka berdua harus segera sampai di perguruan secepat mungkin.